Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Pak. Ya, bertemu lagi dengan saya ya. Hari ini gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Agak pilek, Pak. Puji Tuhan baik, Pak. Oke, saya absen dulu ya. Yang pertama, Alvin Yudhata Dewa. Ada, Pak. Ratna Dwi, Ada, Bapak. Alan Walking, Saya, Pak. Ya, Pak. Alauddin, Ya, Pendidikan Bahasa Jawa, Hadir. Dita Wulandari, Pak, wonten. oke. Elisa Dea, Hadir. Anggita Darmas, ada, Pak. Bekti Nur. Hadir, Pak. Baik, hadir semua ya. Sekarang kita langsung ke materi saja. Nah, apakah sudah terlihat anak-anak? Pak. Nah, hari ini kita akan ke bab 1 ya, yaitu wayang. Langsung saja ke pengertian wayang. Siapa yang mau membaca? Ya, Pak. Baik, silahkan Mas Alauddin. Ya, pengertian wayang. Wayang ialah suatu bentuk pementasan tradisional yang dihidangkan oleh seorang pencerita dengan memakai boneka dan sejenisnya sebagai media pementasan. Pengertian lain dari wayang ialah seni pementasan asli Indonesia yang tumbuh besar di Pulau Jawa dan Bali. Pementasan ini juga terkenal di jumlah kawasan seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya. Juga mempunyai beberapa budaya wayang yang termotivasi oleh kebudayaan Jawa dan Hindu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mas Alauddin. Selanjutnya asal-usul wayang. Kepada Mas Alan Walking, silahkan membaca. Saya, Pak. Ya, Asal-usul wayang. Mengenai asal-usul wayang ini, di dunia ada dua pendapat. Pertama, pendapat bahwa wayang berasal dan lahir pertama kali di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Timur. Pendapat ini selain dianut dan dikemukakan oleh para peneliti dan ahli-ahli bangsa Indonesia, juga merupakan hasil penelitian sarjana-sarjana Barat. Di antara para sarjana Barat yang termasuk kelompok ini adalah Hazell, Brandes, Katz, Rense, dan Kriut. Alasan mereka cukup kuat. Di antaranya bahwa seni wayang masih amat erat kaitannya dengan keadaan sosiokultural dan religi bangsa Indonesia, khususnya orang Jawa. Panakawan tokoh terpenting dalam pewayangan, yakni Semar Garing Petruk Bagong, hanya ada dalam pewayangan Indonesia dan tidak di negara lain. Selain itu, nama dan istilah teknis pewayangan semuanya berasal dari bahasa Jawa, kuna, dan bukan bahasa lain. Ampun, Pak. baik. Terima kasih Mas Alip Ternak Jangkrik. Selanjutnya kita ke jenis-jenis wayang ya. Saya pengen dengar suara cewek gimana. Mbak Ratna, silahkan Mbak Ratna. Baik, Pak. Jenis-jenis wayang.
Jenis-jenis wayang. Berikut ini terdapat beberapa jenis-jenis wayang, yakni sebagai berikut. 1. Wayang kulit. Wayang kulit ialah salah satu kesenian tradisi yang berkembang di kalangan masyarakat Jawa. Lebih dari hanya pementasan. Wayang kulit dahulu diperankan menjadi alat untuk meditasi, mengarah roh kebatinan para dewa. Kedua, wayang bambu. Kesenian ini diciptakan dan ditumbuhkan oleh Ki Drajat yang serentak pencerita dan penciptanya. Wayang bambu tersebut diciptakan dari bambu. Ayo jangan tertawa. Dari ranting bambu bagian dalam. Yang ketiga, wayang golek. Wayang golek ialah suatu seni tradisional asal daerah Sunda. Pementasan wayang yang tercipta dari boneka kayu yang terkemuka sangat terkenal di kawasan Tanah Pasundan. Kawasan transmisinya terhampar luas dari Cirebon di sebelah timur hingga kawasan Banten di sebelah barat. Bahkan di daerah Jawa Tengah yang berbatasan dengan Jawa Barat, kadangkala juga dipentaskan pementasan wayang golek. Sudah, Bapak. Baik, terima kasih Mbak Ratna. Dan selanjutnya yaitu fungsi wayang. Kepada Mas Alfi, silahkan dibaca. Saya lagi Pak Oya. Fungsi wayang. Ya. Wayang sebagai penggambaran alam pikiran orang yang dualistik. Ada dua hal, pihak atau kelompok yang saling bertentangan, baik dan buruk, lahir dan batin, serta halus dan kasar. Keduanya bersatu dalam diri manusia untuk mendapat keseimbangan. Wayang juga menjadi sarana pengendalian sosial, misalnya dengan kritik sosial yang disampaikan lewat humor. Fungsi lain adalah sebagai sarana pengukuhan status sosial, karena yang bisa menanggap wayang adalah orang terpandang dan mampu. Ayo jangan bercanda. Ayo, Maaf, ayo. Pak. Ya, nggak apa-apa. Dan Kita ganti saja kepada bentar. Karena Mas Alfi ternak jangkrik bercanda, kepada Mbak Sein silahkan membaca. Halo Mbak Sein. Pulau malam, Bapak. Oke, Mbak Dita monggo. Inggih. Fungsi wayang. Wayang sebagai penggambaran alam pikiran orang yang dualistik. Ada dua hal, pihak atau kelompok yang saling bertentangan, baik dan buruk, lahir dan batin, serta halus dan kasar. Keduanya bersatu dalam diri manusia untuk mendapat keseimbangan. Wayang juga menjadi sarana pengendalian sosial, misalnya dengan kritik sosial yang disampaikan lewat humor. Fungsi lain adalah sebagai sarana pengukuhan status sosial, karena yang bisa menanggap wayang adalah orang yang terpandang dan mampu menyediakan biaya besar. Wayang juga menanamkan solidaritas sosial, sarana hiburan, dan pendidikan. Sampun, Bapak. Ya, terima kasih Mbak Dita. Ya, sudah selesai ya. Karena ini berhubung saya ada rapat di kampus, jika belum paham dibaca lagi saja. Terima kasih. Sekian pelajaran dari saya. Jika ada kurang, mohon maaf. Jika ada lebih, mohon maaf juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam.
Pablo. Nah, Terima kasih Pak genteng, Pablo.